Ini sebenarnya strateginya Patrick Kluivert atau Alex Pastur nih? Karena ramai ya di sosmed Waduh, bilang ada waduh. meme Kogoro Mori dari Detektif Conan ya. Kogoro Mori ini Iya, iya. adalah Patrick Kluivert, sedangkan Conannya ini adalah Alex Pastur. Lu ngeliatnya gimana nih? Itu orang-orang goblok kayak gitu, tau gak? Kalau pandangan gue sih lebih Hmm. karena menantunya nggak dipanggil main lagi sih, mungkin karena makanya dia ngomong kayak gitu ya. Ram, oleh Roman ini ternyata keturunan 3 pemain top dunia. Ronaldo, Messi, dan Anthony. Neymar. Anthony. Anthony, Aduh buat anjing. kita Anthony. Aduh anjing. Anjir. Ini Anton. Bener sih. Cuma sakit Beda hati skena gua. tapi. Kok sakit hati? Iya. Kenapa? Kenapa? Hah? Gak apa-apa, Kenapa sakit salah, hati? disalah sebut tadi. Oh. Aduh, ini agak internal ya ini Aduh ya. mas. Tapi Kalau record. Sedih gua. Tapi Ini terakhir episode gue di double pivot ya. Jadi thank you buat Waduh, sorry banget. Felix. Indonesia akhirnya ya Oh, gua kita Indonesia meraih kemenangan krusial 1-0 cukup tipis saja atas Bahrain. Pastinya gue udah bersama Willy, Arung, ada tamu spesial junior komentator kita, ada Felix dan juga Kalah gue aja. Corona. Bener dong komentator dong, kan caster. Benar. Oh iya bener sih. Cuma sakit Beda hati skena gua. tapi. Kok sakit hati gitu? Iya nih. Kenapa? Hah? Gak apa-apa, Kenapa sakit hati? disalah sebut tadi. Oh. Aduh, ini agak internal ya ini Aduh ya. mas. Tapi Kalau record. Sedih gua. Tapi Ini terakhir episode gue di double pivot ya. Jadi thank you buat Waduh, Sorry banget. Felix, tanggung jawab. Aduh ampun. Alex. Ampun mas. Terbuka kok beli kopi deh. Jika kalau seandainya Felix tidak bertanggung jawab, tapi Patrick Kluivert bertanggung jawab membawa Aduh. timnas Ya, Gelo. meraih manis kemenangan Manis. mutlak, kemenangan Manis. yang krusial atas Bahrain. Gue pengen tahu nih dari teman-teman gue nih di podcast Double Pivot. Dari Agung dulu deh. Hmm. Kan dari Kenapa? biasanya kan Felix dulu. Gue pengen dari Agung dulu. Lu kan juga ini Kenapa jaga tuh? gawang ya di Okezone ya. Jaga Lu gawang. melihat permainan timnas atas Bahrain nih. Apa yang membedakan timnas sampai akhirnya bisa bangkit lawan Bahrain? Dari sebelumnya kan dibantai kan sama Australia kan. Ya, apa yang membedakan dari pertandingan pertama lawan Australia jelas taktik ya, secara taktik. Dan kali ini taktikannya Patrick Kluivert dan tim itu spot on. Tidak lagi blunder seperti lawan Australia, di mana kita lebih proaktif menyerang, kita lebih proaktif ke high press. Sementara waktu lawan Bahrain kemarin kita lebih menunggu, lebih cari momen mana harus nge-press, mana harus rebut bola, mana harus jaga. Menurut gue beda, dan ternyata itu lebih bekerja taktiknya dibandingkan ketika lawan Australia. Yang katanya mendingan gak usah ganti pelatih kalau taktiknya sama. Mulainya Kang dia. Tapi kalau gue sih lebih ke fokus ini ya. Kan ada pergantian taktik ya, strategi ya. Gue mau ke junior nih. Junior, Oke. sebelum ini jadi episode terakhir lu ya, gara-gara seseorang ya. Iya. Gue pengen tahu nih. Gue pengen tahu. Ini sebenarnya strateginya Patrick Kluivert atau Alex Pastur nih? Karena ramai ya di sosmed bilang ada meme Kogoro Mori dari Detektif Conan ya. Kogoro Mori ini adalah Patrick Kluivert, sedangkan Conannya ini adalah Alex Pastur. Lu ngeliatnya gimana nih? Itu orang-orang goblok kayak gitu, tau gak? Orang-orang yang menurut gue, iya bikin pecah belah ini aja. Orang yang gimana, kita udah dapet momen 1-0, 3 poin semuanya bersatu. Ada statement-statement kayak gitu tau gak? Yang bikin vibes-nya itu jadi gak enak, tau gak? Udah sih enjoy aja 3 points. Siapapun orang yang di belakang layar juga kerja sama semuanya gitu loh. Ya kemarin aja dari Ultras aja welcome kok buat ke Patrick Kluivert gitu, kayak J It Says, sambut dong coach kita segala macam kayak gitu segala macam. Jadi orang-orang goblok kayak gitu menurut gue nggak perlu dibahas sih segala macam. Tapi yang paling pasti sih gue lebih senangnya memang kelihatannya kurang lebih sama kayak STY gitu cara mainnya. Cuma yang lebih ditingkatin lagi adalah di era STY ada pemain yang udah bad perform, udah agak-agak turun, tapi di next match masih dimainin. Di Patrick Kluivert nggak kelihatan tuh nama Nathan lagi tuh diturunin. Langsung ganti di Pelupesi. Terus Dan James juga nggak dimainin kan? Iya. Jadi gue ngerasa ini lebih apa ya, lebih berani aja untuk ini nggak terlalu perform. Tapi gue harus cari solusi lagi yang lebih bagus. Dan itu ternyata puzzle dari Pelupesi ya memecah inilah apa namanya kebuntuan kita selama ini, walaupun memang pakemnya Haye sama Ivar Jenner,
Tapi sosok senior yang di tengah bisa ngolah bola, ya kasihan banget Tom Haye kan. Betul. Selama ini cuma dia doang kurang lebih, tapi ada Pelupesi kayak lebih banyak create moment lah di tengahnya gitu kurang lebih. Jadi statement tolol yang bandingin Alex Pastor segala macem, tapi ya harus patut diacungi jempolnya pemain yang nggak perform benar-benar ditaruh 100% nggak dimainin. Itu sih. Karena statementnya bagus, gue tambahin dikit. Iya, gue Boleh. rasa kayaknya tanpa gue tanya, Arung, Willy, sama Felix juga setuju ya sama Junior ya. Betul. Memang mungkin ya Alex Pastor ini ngasih rekomendasi strategi, Ya. mungkin ya rekomendasi Mungkin. taktik. Tapi kan Bukan mungkin pengambilan lagi. keputusan, Memang iya. kenapa lu tebelin? Ya Tapi memang iya, ya sama aja kan semua asisten pelatih itu gitu ngasih masukan ini. Betul. Tergantung si pelatihnya mau suka siapa Betul. enggak kan. Sama aja semua. tapi kan Job desk. iya benar, gue setuju. Tapi kan balik lagi, Alex Pastor ini hanya asisten loh. Maksud gue pengambilan keputusan terakhir itu tetap di Patrick Kluivert. Bisa aja Oke. dong Ya. Alex Pastor bilang apa, Patrick Kluivert nggak denger kan bisa aja kan. Tapi faktanya Patrick Kluivert setuju, mungkin dengan istilahnya dia setuju dengan diskusinya dengan Alex Pastor. Itu menandakan Patrick Kluivert juga punya andil yang sangat besar. Jadi dia bukan Kogoro Mori yang tidur gitu. Itu yang penting. Tapi Dan juga meme-nya tetap ya, lucu sih, Cor. Menurut gue meme-nya tetap lucu sih. Sebagai netizen ya gue ngeliatnya itu Ya lucu sih emang sih bener. lucu bener kan? ya kalau buat bener. lucu-lucuan sih oke. Tapi kalau misalnya kita ke sepak bolanya enggak lah. Sama Kok gitu? timnya Junior Barcelona. Sekarang pelatihnya siapa? Hansi Flick ya. Hansi Flick. Kan. Ya gue rasa semua orang setuju lah. Hansi Flick salah satu pelatih yang sekarang lagi bagus banget. Calon kuat juara Liga Champions juga ya. Faktanya waktu Jerman juara dunia 2014, Hansi Flick ini asistennya Joachim Low gitu. Iya. Jadi iya kan. Jadi itu juga menandakan kalau asisten juga punya peran yang sangat penting. Karena ada si Hansi Flick, makanya Joachim Low bisa membawa Jerman juara dunia gitu. Jadi nggak ada salahnya juga gitu. Gue mau pindah ke Felix nih, tapi pertanyaannya gue ubah dikit, Lik. Gue mau nanya soal Miss Hilgers nih. Jadi kabarnya ada seorang kenapa sih anggota topik-topik gosip tuh dikasih ke gua, Cor? Bingung gua. Kenapa sih? Gue seneng tuh kan, tadi kayak sebelumnya ngomongnya taktis gitu kan. Gue udah siap gitu kan mikirin jawaban. Sekarang disuruh ngejulit anjing. Karena gue tahu lu kan sangat pemerhati media sosial ya. Jadi lu pasti tahu info-info kan. Gue pengen tahu pandangan lu soal ada wakil rakyat kita ya. Oh iya. Yang dimana itu dia yang kalau nggak salah dia iparnya salah satu pemain bola kita bukan? Bukan. Dia itu punya menantu. Oh ya, menantu ya. Dia punya menantu salah satu pesepak bola kita. Yang namanya bisa gue sebut di sini. Iya, namanya Andre Rosiade. Nggak apa-apa, udah kita sebut aja lah. Gue tadi mau samarin, cuma udahlah. Andre Rosiade ini mengeluarkan statement kalau dia tuh kayak quote ya, Kong ya. Nanti lu ini ya, dibenerin aja revisi kalau salah ya. Dia bilang dia nggak percaya kalau Miss Hilgers ini cedera gitu. Dia bahkan bilang cek aja di MRI-nya di rumah sakit apa gitu kan. Nah, itu di TikTok ditebelin sama Effendi Ghazali, di mana ini sebenarnya pengamat politik kan sebenarnya. Nah, gue bingung juga sih. Dia bahas itu kan. Dia bilang, saya tuh tidak percaya kalau misalnya dia ini cedera gitu. Cek aja saya harus lihat MRI-nya gitu. Nah, itu ditebelin lagi. Tapi kan gini, yang cedera itu nggak cuma Messi, Egy Maulana Fikri juga cedera. Iya, tapi pas latihan, kalau Egy cedera latihan kan. Cedera tapi yang menarik dipanggil betul. Egy sebelum dipanggil malah. Tapi Bung, gua tahan dulu. Gua tambahin lagi buat Felix nih. Buat Felix biar gong jawabannya nih. Ada dari Bung Harpa ya, Haris Pardede. Ini pandit juga, jurnalis juga. Dia bilang dia rasa Miss Hilgers ini main tuh nggak pakai hati gitu. Waduh. Nah, gimana nih? Felix ngelihatnya apa nih? Menanggapi yang DPR atau yang yang ketiga semuanya yang kontroversial itu kalau gitu. Spesifik buat yang pertama itu dari Bung Andre Rosiade ya berarti ya? Iya.
Kalau pandangan gue sih lebih Hmm. karena menantunya nggak dipanggil main lagi sih, mungkin karena makanya dia ngomong kayak gitu ya. Mm-mm. Mungkin makanya dia agak Mm-mm. julid. Maksud gue kan sebagai anggota DPR kurang bijak lah ngomong kayak gitu. Masih kayak apa ya, di tengah ya kayak kata Junior tadi, kayak kita suasana lagi positif tiba-tiba ngelempar julitan kayak gitu, menurut gue Iya. kurang sih. Itu sih Setuju. yang gue bisa bilang. Ya, itu sikap kita juga ya di Iya. sebagai podcast Double Pivot ya. Hmm. Lanjut, Li. Hmm. Apa nih yang tanggap yang kedua kayaknya sama aja nggak Iya, sih? ya udah sama aja. Jadi intinya Hmm. lu merasa memang Miss Hughes emang Nggak cedera ya pantas gitu sih ya. statement-statement kayak gitu keluar apalagi suasana timnas kan sekarang lagi baru dapat momentum nih kan 1-0. Maksudnya ya statement-statement ya, maksudnya kalau kritik permainan oke lah, tapi kalau kritik kayak gini kan maksudnya lebih karena julid, gue liat ya, kurang-kurangin lah Ini maksudnya. Cor, kalau Itu sih. ditambahin dari Dokter Tirta, Boleh. alasannya Miss Ya. Hughes cedera itu karena iklimnya berbeda, lingkungannya berbeda di Oh. Belanda sama di Indonesia. Kan kita tahu lah di Indo di kita tuh kayak lebih panas gitu kan, dan juga lebih lembab. Hmm. Tapi kayak Oh. katanya di Belanda tuh lebih kering gitu-gitu. Jadi Tapi- Miss Hughes bisa main full 90 menit tanpa cedera karena udah terbiasa di Belanda, sedangkan di kita kayak perlu adaptasi lagi gitu. Kayak Tom Haye lah jatuhnya kan cepet capek kalau main di Indo ya karena adaptasinya itu gitu. Kalau ilmiahnya Tapi gitu. Cor, Hmm. maksud gue kalau ngelihat timnas sekarang ya, yang gue lihat sekarang sih jujur ya, kalau dibanding sama dalam tanda kutip rezim sebelumnya, karena kan ini sekarang menang nih, maksudnya gue udah bisa ngenilai lah kan. Gue ngeliatnya kalau di era Kluivert ini pergantian pemainnya sih bagus. Gue ngeliat kayak ada nama kakak Ricky Kambuaya di Spok, Keren akhirnya muncul gitu kan. Terus Kakak, kayak kenapa kakak? kan Iya, orang kakak tuh di ini, Spok. Iya orang sih, timur, iya. orang timur. Aduh. Ya Hmm. itu gue nggak expect bisa main dan Trivela hampir gol. Lu bayangin. Iya. Ah, Keren itu keren. Iya. Kelas itu. Dan maksudnya kan kalau di zaman sebelumnya kan kalau lo strategi udah stuck, lo panggil Arhan, lempar lembing, nah itu doang kan solusinya kan. Sekarang maksudnya lebih variatif gitu solusi yang ditawarkan. Itulah yang maksudnya gue respect di zaman sekarang. Itu sih. Dan juga gue tambahin dikit ya. Kalau misalnya lu kan tadi belum jawab tuh yang soal Bung Hatta. Kalau menurut gue sih masalah main gak pakai hati menurut gue itu nggak perlu dipertanyakan lah kalau menurut gue ya. Soalnya dengan mereka mau ke Indonesia aja berarti kan mereka udah Betul. punya komitmen gitu untuk membela tanah dari mungkin itu kakek neneknya atau mungkin ayah ibunya whatever itu, tapi dia punya dari Indonesia dan itu sah-sah saja gitu kan. Setuju. Oke, gue terakhir mau ke Willy nih. Gue agak ganti lagi pertanyaannya. Pelatih Bahrain waktu konvers itu dia bilang kalau dia cuma bermasalah dengan supporter Indonesia yang nggak respect ya dengan lagu kebangsaannya Bahrain ya. Dan ini gue konfirmasi, gue nanya ke teman-teman jurnalis yang emang datang ke GBK. Memang faktanya benar. Jadi waktu lagu kebangsaan Bahrain itu iya sih. malah dibu ya. Iya berisik Malah banget dibu sih. sama- Gue gak kedengeran lagunya gimana nonton dari TV. Lu gimana Will ngelihatnya? Gue paham sih, kita mungkin ada sedikit dendam ya dengan wasit di Ahmed Alkaf yang nggak lulus SD itu ya, yang ngitung 90 tambah 6, 99 itu ya. Gimana Will, lu ngelihatnya? Gue ngelihatnya mungkin kita nanya ke reporter Double Pivot yang datang langsung kali ya ke GBK kemarin. Gimana Mas Jun Iya, gua yang datang lupa. langsung? Mas Jun. Iya, gimana Mas? Lupa Anjir. lagi. Tapi emang Lanjut. di GBK kemarin Oke. nggak ada supporter Bahrain sama sekali ya katanya. Iya, bener nggak kedengeran. Itu kan lagunya juga bentar ya, yang gue tahu ya. Semuanya udah nggak cuma bodoh, pokoknya suaranya rame lah intinya, nggak ada suasana hening intinya kayak gitu. Kan Iya. biasanya kalau lagu-lagu Indonesia, lagu kebangsaan gitu kan biasa agak hening atau gimana, nggak cuma tapi semuanya pada teriak-teriak lah intinya lah kanan kiri gitu segala macam. Cuma plusnya bener sih, apapun itu lagu kebangsaan yang lagi dikumandangin emang mestinya kita agak hening lah ya. Cuma mungkin karena memang ada satu indikasi lah yang membuat supporter itu jadi begitu. Tapi ya, kita harus ngeliat juga kayak timnas Australia kayak waktu itu dihargain juga kok segala macam sampai fansnya nyanyi sendiri. Kan ada tuh satu di kerumunan GBK nyanyi lagu kebangsaan Australia, semuanya juga pada tepuk tangan kan yang supporter timnas. Jadi apa yang ditanam itulah yang dibuai lah sama Bahrain lah menurut gue. Terus gue lihat juga ya, gue lihat juga katanya itu buah mereka juga apa yang ditanam dari timnas Jepang
pas mereka bertandang ke Bahrain katanya lagu kebangsaan Jepang juga Oh, katanya juga nggak iya fans-fans Bahrain juga nggak menghormati katanya juga kayak gitu. Mungkin itulah salah satu balasan mereka ada di GBK. Welcome to the hell, bro. Terus katanya tapi di GBK mungkin ada ini ya Mas, ada chant supporter Indo yang katanya nyanyi lagu Heli Gugugu. Ada. Itu gue ikut. Diganti. serius. Iya, Iya gue ikutan makanya. juga. Tuh, gokil. Itu biasa sih, itu biasa Di, sih. de- Termasuk di biasa lah. deret-deretan selatan lah intinya. Oh. Gue kemarin tuh join Oh. di ini Ultras juga, gue ikut koreonya. Waduh, gimana tuh Mas? Ikut ini doang, apa namanya, bawa plastik hitam yang akhirnya jadi all in itu kan. Iya. Itu plastik Dan semua tuh yang udah ditaruh di bangku gitu. dan juga memang koreo dari La Grande juga keren juga ya, yang Parah. ada burung Garuda ya. Lu juga lihat langsung Oh, kan yang junior awal kan? laga ya, yang sebelum main ya. Iya, Tuh sampai Iya. masuk 4-3-3 tuh. Saking bagusnya. iya. Iya. Itu apa tulisannya? Show Show your your dignity. Iya. Artinya, Lix. Tunjukkan harga diri ya, dignity ya. Ya itulah. Harga diri. Ya kurang lebih gitulah. Ini Willy curang juga nih. Gue tanya dia malah lempar ke junior nih. Gue Apa langsung nih? lempar Bukan, lagi gue ke Willy nih. kasih yang ini, Apaan? yang menyaksikan Ya benar secara dong, lu langsung nanya dong. yang langsung ini. Heeh. Ya ada, gue lempar langsung biar aman nih Willy nih. Anjir. Udah. Gue kasih penilaian aja ya ke pemain terbaik di pertandingan semalam itu Ya, menurut boleh. gue Ole Romeni. Kenapa? Karena setelah gue baca di Instagram, Ole Romeni ini ternyata keturunan 3 pemain top dunia. Ronaldo, Messi, dan Anthony. Neymar. Anthony. Anthony, Aduh buat anjing. kita Anthony, Mas. Aduh, anjing. Anthony. Iya benar-benar Ronaldo, Messi, Anthony. Ya. Romeni. Gimana, Gue sampai Cor? tidak bisa berwat-wat gue. Iya. Gue nggak bisa berwat-wat, nggak bisa gue. Bodo amat. Anthony. Nggak, Anthony. lu nanya ini ya, nanya pemain terbaik ya. Ya gue rasa kalau Ole Romeni itu sesuai dengan ini ya, di pertandingan kan juga memang man of the match-nya Ole Romeni kan. Iya. Cuma kalau boleh shout out, menurut gue Rizky Ridho layak, berasa Rizky Ridho dengan clear off the line ya babak pertama. Itu Martin Pass udah mati langkah. Itu harusnya gol itu kalau nggak di clearance. Terus juga menurut gue Justin Hubner juga keren banget. Hubner keren. Memang kita butuh preman ya, preman quote and quote ya. Iya. Jadi jangan main terlalu sopan gitu. Kita harus kasih lihat ke pemain lawan kalau kita juga bisa bermain keras gitu. Itu Contoh lucu waktu- banget, Cor. Yang Hubner inin kiper, Cor, anjir. Awal-awal. Iya. nih. Tapi itu harus dilakuin. Itu harus dilakuin karena kalau enggak Bahrain bisa counter attack satu. Kedua, itu kalau perhatiin tuh kiper Bahrain emang waktu itu dia kayak agak sedikit menjatuhkan Jaijez jadi si Oh. Justin tuh kayak melindungi gitu, kayak lu jangan kasarin teman gua gitu. Kasarnya Sama kasar tackle- berotak ya, iya Hubner. Ya kalau kata bukan karena nyegah counter attack ya. iya itu Karena- bisa buat cegah karena kan- counter attack sama menurut gua dia buat melindungi Jaijez juga gitu kalau menurut gua. Ya kalau kata orang Medan keras boleh, kasar jangan gitu. Jadi keras itu nggak apa-apa gitu. Mantap. Tapi kalau menurut gue pemain yang underrated yang harus dipuji juga itu Joy Pelupesi. Karena menurut Iya. karena dengan hadirnya kita punya gelandang bertahan, Tom Haye jadi bebas berkreasi gitu. Jadi dia tuh nggak perlu secapek itu untuk maju mundur. Dia stay aja di belakang atau di tengah, langsung kasih umpan-umpan jarak jauh gitu. Dan untuk tugas defense, tugas yang istilahnya cuci-cuci piring, Main kasih. itu Pelupesi gitu. Itu juga Dan keluar seharusnya dari dia di Australia Oke. waktu itu. Kenapa nggak diturunin ya? Nah, nurunin. Nah, Ya benar dong, Nah, ya. benar dong. Kenapa nurunin Nathan. Tuh Aon? balik Cari ritme Nih, dulu lah, oh. baru megang pertama mah gue rasa. Tapi kan Oh. akhirnya jadi tahu, Penting kan? jadi kayak sayang banget sacrifice Oh. itu lawan Australia yang lagi momen genting tapi Iya, emang. betul. Cuma kalau Lanjut. nggak Ya, kayak gitu memang. menurut gue nggak belajar ke depan, nggak tahu ritme Iya. pemain. Lanjut Mas Dan Jun, memang pemain terbaik. Lu masih mau ngomong ya, Cor? Sorry. Lanjut, Cor. Coba. nggak, gue dikit aja. Dan ada statistik menarik ya. Timnas tuh kalah sama Australia kan, 1-5 kan. Salah satu statistik yang membuat kita kalah adalah kita kalah aerial duel. Jadi duel bola udara tuh kalah mulu gitu sama Australia. Pelupesi main 90 menit, dia selalu memenangi duel udara. Dan dia selalu memenangi duel bola bawah atau ground duel. Jadi itu memang
bukti kita butuh DM dan DM itu akhirnya ada di Joy Pelupesi. Lanjut Junior. Penilaian ya, Main terbaik. Yang pemain terbaik. main terbaik. Kalau itu udah ngomongin semua Ole Wih, sama Rido, oke lah. Cuma menurut gue yang dikasih minim waktu Ricky Kambuaya tapi all out. Jadi nggak ada debat menurut iya gue untuk sih. Ricky Kambuaya sih. Passing juga oke, tarik mundur buat nge-fight di tengah oke, ngebantu lini serangan oke. Dan itu selama ini dicadangin mulu cuy. Dan baru kelihatan di ya instruksi Alex Pastor sih emang ya. Lo harus kayak gini-gini segala macam. Baru kelihatan potensinya. Tapi menurut gue ya dengan cara mainnya dia kayak gitu bisa box to box ya. Iya. Dia Iya. bisa nggak kita main 4-3-3 kalau ada dia puzzle ya. Waktu di Bisa. Piala AFF 2020 kan sebenarnya dia tumpuan ya, Kong ya. Iya, Di tumpuan. waktu Sintayong awal-awal Piala AFF waktu itu Iya, masih ada sebelum Witan, masih ada ya jadi waktu itu emang sebelum Kambuaya salah satu sebelum pemain ada yang outstanding. Sekilas iya, kayak sebelum Mitoma ada ya. Ivar sama sebelum ada Ivar sama Tom Hay itu dia utama kok. Beda kalau Mitoma lebih ke sayap. Kalau dia memang benar-benar box to box bener kata Junior. Taktisnya Tapi memang mainnya taktis gitu loh, kenapa? simple kayak Mitoma mainnya. Iya, kalau itu oke kalau itu. Cuma memang mungkin semenjak dia pindah ya dari Persebaya jadi agak menurun. Sekarang dia di Dewa United naik lagi nih sekarang. Jadi ke situ sih. Mantap kakak. Lanjut Arung, gimana Kung? Menurut lu siapa? Apa pemain terbaik? Udah disebut tadi Rizky Ridho. Ridho ya. Kalau Iya. kalau Felix Gue Ole deh, Ole. Kita nggak mungkin dapat 1 gol kalau nggak ada Ole. Itu Marcelino, sumpah ya. Itu gol, harusnya gol, nggak gol. Eliano sih yang sangat gue sayangkan ya. Tinggal Eliano tap in juga. anjing. Iya. Tinggal tap in, nggak gol. Untung kita punya Ole yang bisa akhirnya kita ada striker yang klinis. Itu sih. Eliano Dua tuh pertandingan. Eliano mulai diserang netizen tuh gara-garanya takut. Ya kan kayak komennya jadi Tapi di tahu luar kan itu kenapa dia dia bagus dicadangin tau. STI gitu. Tapi di luar yang itu maksudnya ya bagus-bagus aja, nggak Iya, jelek. Cuma makanya. yang pas tap in-nya itu aduh anjing busuk banget, Cok. Ya, Sabun kalau misalnya mau nyerang Marcelino juga gagal kan one on one kan. Jadi Iya, sebenarnya ya udah. Iya. Marcelino lebih bebas posisinya. Pas jadi lawan udahlah. Australia Eliano oke lah sebenarnya loh. Di Iya. depan lebih Makanya. banyak chance itu. Anjir Biasa emang lah Keren netizen orang mau lah. liatnya bagus mulu, iya. Geblek. Ada Ini meme yang lumayan bilang kenceng. kayak ada meme yang bilang ada 99 panggilan tak terjawab dari Tijani Reinder. Goblok lu. Oh. Enggak kan. Abangnya ya. Ada meme-nya, ada abangnya. meme-nya. Sumpah gue ada. Tapi kan abangnya beda posisi kan. Abangnya kan gelandang, Iya. dia sebetulnya back atau sayap kan. Tijani makanya lebih klinis depan gawang lah. Gila. Ini sebagai penutup ya, sebagai penutup. Iya. Kita udah mengumpulkan 9 poin. Gimana, Felix? Menurut lu ini udah saatnya belum sih kita mesen tiket ke Amerika gitu? Belum. Ini nunggu lawan Cina dulu kan. Habis lawan Cina, gue pede deh kalau menang lawan Cina. Apalagi kita home kan. Kita udah bisa mesen tiket ke Amerika. Udah nggak peduli hasil yang Jepang ya. Jepang juga menurut gue kita ada peluang buat ini ya, seri ya. Mengingat Jepang sekarang kan udah fix lolos kan. Itu lawan siapa kemarin? Arab ya? Arab seri. Arab seri. Menurut gue kuncinya parkir bis sih di Jepang. Oke. Yeah. Will, gimana Will? Lu ngelihat ada peluang nggak nih buat lolos nih? Ini peluang makin lebar nih sebenarnya. Peluang itu secara matematik tentunya masih ada ya. Cuman balik lagi nih, gimana Indonesia bisa maksimalkan 2 laga ini. Dan juga masih tergantung sama tim-tim lain ya. Australia, Arab Saudi, semuanya. Dan harapan sih, gue harap di Jepang 1 poin aja lah. Dan gue berharap Jepang mainnya kayak pas lawan Arab Saudi kemarin. Dia mainnya agak-agak ngefur gitu, nggak semangat. Bahkan udah memastikan diri lolos. Jadi harapannya seperti itu. Dan terus pada saat Cina ke Indonesia kita bantai-bantai dan lolos. Pengennya tapi begitu. Misalnya kalau kita Cina menang nih, terus kayak Jepang seri atau kalah, Bahrain menang, masih kesusul gak ya? Kalau menurut gue sih, ini sekalian biar ini ya apa jawaban gue ya. Menurut gue kuncinya ngalahin China. Menurut gue, kalau kita ngalahin China, minimal China udah nggak bisa ngejar itu satu. Kedua, Bahrain seandainya menang di 2 game, itu cuma bisa poinnya sama doang ya kalau nggak salah ya. Tapi nanti
tinggal masalah selisih gol sama head to head. Jadi istilahnya satu kaki kita udah lolos lah paling nggak ke babak keempat gitu. Sedangkan lawan Jepang menurut gua udahlah, menurut gua kayak ini aja, kita nyari tahu ini aja apa itu kekuatan kita aja gitu sebelum kita masuk ke babak keempat. Karena menurut gua babak keempat ini yang susah nih. Calon-calonnya lumayan berat. Ada kemungkinan kita ketemu Uni Emirat Arab, Qatar, Irak, sampai Oman, dan juga mungkin Arab Saudi gitu. Itu lawan-lawan yang nggak gampang gitu. Jadi Itu menurut home gue away ya mainnya ya? home away. Jadi sistemnya nanti kita kan 6 tim lolos ke babak keempat. Itu dibagi ke dua grup. Jadi satu grup 3 tim. Yang lolos cuma juara grup. Runner up masuk babak kelima, posisi 3 tersingkir. Jadi menurut gue tetap realistis saja, fokus ke posisi 3-4, ngalahin China aja dulu. Nah, ini aku baru muncul nih. Rung, gimana Rung? Gue tahu awal episode lu prediksi kita posisi 5 nih. Yang kita punya kesempatan posisi 3-4. Gimana nih? Lu mau revisi statement lu nggak? Aja. Kayaknya sih gue revisi karena melihat di jadwal ke depan, soalnya Australia lawan Jepang, terus Bahrain lawan Arab Saudi. Australia lawan Jepang nih main mata sih pasti. Australia imbang aja udah lolos sebenarnya kan. Nah, tinggal Bahrain Arab Saudi. Gue pikir sih Arab Saudi akan menang lawan Bahrain, jadi Indonesia mungkin peringkat 4. Kalau menang lawan Cina ya. Kalau nggak menang, masih terbuka lah segala kemungkinan. Ngelihatnya gimana nih? Ini peluang makin gede nih. Lu seberapa optimis lu ngelihat kita bisa lolos ke Piala Dunia? Minimal 3-4 dulu deh minimal. Ya, realistisnya 3-4. Cuma kalau ngomongin flashback, mau belum move on, paling sayang tuh di tandangnya China sih menurut gua sih. Itu kalau misalnya tandangnya China, kita bersaingnya direct tuh. Itu poin penting banget ya, sama momen Bahrain lah yang mestinya kita dapetin 3 poin. Tapi ya udahlah ya, this is football gitu, apapun bisa terjadi. Tapi kalau Willy bilang football itu matematika, gue bilang nggak matematika. Football itu bukan matematika, semuanya bisa dihitung segala macam. Tapi kejadian bola itu bundar, apapun bisa terjadi. Bahkan kita pun bisa mungkin aja kejomplang kelima gitu. Jangan sampai ngeremehin China. Cuma secara garis besar, secara materi, secara vibes di GBK mestinya bisa menang. Pemain kita juga ngerti bagaimana adapting di GBK dengan cuaca seperti itu. Apalagi Juni tuh masuk musim panas. Menurut gua agak-agak gimana gitu ya. Itu agak beratnya di situ. Jadi tetap nggak boleh kita ngeremehin China. Cuma kalau emang masuk posisi 3-4 ya, 3-4, gue belum lihat lagi schedule-nya di bulan apa ya, segala macam, karena kan mesti ada, kita tahu kan musim-musim baru juga buat mereka apa segala macam, preparing-nya seperti apa, entah posisi kondisi fisiknya sama seperti apa. Cuma gue optimis sih, kita lolos ke Piala Dunia, kita lolos Optimis. belum, Amin. optimis. Dan gue ngerasa pun juga next ada kejutan baru lagi mungkin buat pemain-pemain amunisi baru kita yang lebih fresh lagi. Coba minusnya paling ya masalah chemistry sih. Tapi itu bisa di-solving lah dengan pelatih kita dari Belanda. Mestinya. Mestinya. Apalagi kalau misalnya Emiliano Jonathan masuk ya, membela timnas ya. Iya, ya di depan gacor. mestinya lebih kreatif lagi ya. Oke, Ini Rung, tunggu tuh satu lagi deh. boleh. Iya, kemarin sebenarnya ngeliat oleh Rome ini memang banyak kayak gini. Ada kesempatan dari Eliano sama siapa Marcelino yang bisa on point ke gawang. Tapi menurut gue nggak cuma itu ya. Kita lebih bisa dari 3-0 menang ya. Karena banyak posisi Ragnar kayak megang bola, Marcelino megang bola, tapi nggak lihat posisinya Ole yang kosong melompong gitu loh. Gua ngelihatnya Ole ini nggak cuma insting golnya doang yang tinggi, tapi out of position buat target man-nya sebenarnya juga dapat. Hanya aja vision dari Ragnar, kadang kelamaan megang bola, gue cek, cari ruang lagi. Dia nggak lihat Ole. Marcelino juga beberapa kali kayak gitu kelamaan megang bola. Ya, gue nggak ngerti ini faktor chemistry atau gimana, atau juga ada feel-feel mereka ingin cetak gol. Tapi bagi gue, ya kurang-kurangin lah seperti itu. Dan belajar lagi positioning Ole yang menurut gue top banget buat jadi target man. Itu. Mungkin gue nanggapin dikit Tambahin. ya. Iya. Gue setuju sih. Emang Ole Roman ini pemain yang berbeda ya. Dia bukan klasik number 9 dalam artian bukan striker yang ngetem doang gitu, bukan Filippo Inzaghi. tipe kayak gitu. Bukan Filippo Inzaghi. Dia bukan striker tapi dia lebih ke forward gitu. Memang banyak pandit di luar juga bilang dia sebenarnya lebih ke wing kanan sebenarnya. Makanya dia pergerakannya sangat sangat bebas, flare ada gitu. Visinya juga bagus. Itu tuh sebenarnya keunggulan juga buat kita.
Cuma mungkin positifnya finishingnya aja, finishingnya keren. Harus diakui di antara semua pemain kita mungkin untuk saat ini Iya, finishing terbaik itu ada di Ole Romeni gitu. bener. 2 game, 2 gol, menurut gue itu udah cukup menjawab Hmm. istilahnya kritikan kita kok nggak susah banget cetak gol. Kita punya striker yang 20 pertandingan cuma cetak 1 gol, maksudnya Rafael Struijk ya. Nah ini kan Hmm. udah terjawab nih dengan Ole Romeni gitu. Gitu sih. Terus soal chemistry benar, gue setuju. Karena kalau lo nonton lagi ada momen Ole Romeni tuh udah masuk, dia tinggal ngasih cutback umpan doang. Tapi Ragnarnya malah di luar gitu, malah jauh banget gitu. Iya, Nah itu iya, kan iya. masalah chemistry kan. Chemistry bener. Gue rasa kalau misalnya nanti lebih sering latihan, lebih sering ngobrol gitu, menurut gue itu bakal cakep banget sih. Entah itu mungkin dengan Ragnar atau dengan Marcelino atau dengan Rafael Struijk mungkin. Oke, gue langsung lempar ke Will. Will tutup Will. Jadi intinya kita semua optimis ya, dan kita Bener. merayakan kemenangan timnas atas Bahrain sehingga kita bisa menyambut Lebaran dengan perasaan yang menyenangkan gitu kan, menyambut hari kemenangan dengan Dengan kemenangan kemenangan. gitu. Betul. Anjay. Oh ya, Anjay. udah langsung tutup ya Will. Oke lah, thank you yang udah nonton guys. Jangan lupa untuk follow, subscribe, Double Pivot. Dadah. See you. Nah itu Felix diem aja. Felix. Emang